Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel Belajar Pemrograman. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang widget Flutter dan menggunakannya dalam contoh program sederhana. Ayo kita mulai. Pada Flutter, tampilan atau UI aplikasi disusun dari widget. Widget Flutter juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu stateless widget dan stateful widget, yang akan kita bahas di video berikutnya. Widget ada yang terlihat dan ada pula yang tidak terlihat. Text, image, elevated button, dan list view merupakan contoh widget terlihat yang menyusun tampilan aplikasi. Sedangkan padding, center, row, dan column merupakan contoh widget tidak terlihat untuk mengatur layout tampilan aplikasi. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat aplikasi sederhana menggunakan Flutter untuk memberi gambaran yang nyata tentang widget. Namun sebelum coding, ada baiknya kita ketahui dulu bagian-bagian program yang akan kita buat. Perlu kita ketahui karena bahasa pemrograman yang digunakan Flutter adalah Dart, maka file programnya berekstensi .dart. Pertama kali, ambil paket yang berisi library material untuk membuat tampilan aplikasi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa Flutter menggunakan library material design untuk mengatur tampilan aplikasi. Library ini disediakan dalam paket file tersendiri, sehingga untuk menggunakannya harus disertakan dalam file aplikasi kita dengan cara mengimpornya. Berikutnya buat metode main, di mana metode inilah yang akan dipanggil pertama kali ketika aplikasi dijalankan. Selanjutnya, di dalam metode main, kita panggil metode runApp untuk mengeksekusi sebuah kelas, di mana di dalam kelas inilah akan kita buat aplikasinya, yang kemudian akan ditampilkan ke layar smartphone atau emulator. Metode runApp ini memerlukan argumen berupa nama kelas yang akan dijalankannya. Setelah itu, akan kita buat kelas yang akan dijalankan oleh metode runApp tadi, di mana kelas ini diturunkan dari stateless widget. Selain stateless widget, ada juga stateful widget. Itu akan kita bahas lain kali di video berikutnya. Untuk saat ini, kita akan membuat kelas ini sebagai turunan dari stateless widget. Kemudian, di dalam kelas, kita gunakan metode build dengan mengoverride atau menimpa metode parentnya yang bertujuan untuk membuat bagian-bagian tampilan atau UI aplikasi. Metode build ini mengembalikan material app, merupakan root widget atau widget level teratas dalam UI aplikasi. Dengan material app ini, kita bisa menggunakan widget text, list view, padding, container, dan lain-lain. Selain itu, kita juga dapat mengatur properti dari tampilan atau UI, misalnya judul aplikasi, warna tema, root, dan lain-lain. Berikutnya kita gunakan widget scaffold untuk menyusun bentuk dasar dari UI yang terdiri dari app bar, body, floating action button, button navigation bar, dan lain-lain. Tapi di aplikasi yang kita buat nanti hanya terdiri dari app bar dan body. Dalam app bar, pada atribut title kita isi dengan widget text untuk menampilkan header. Di bagian body, kita gunakan widget center yang di dalamnya kita isi dengan widget text. Ayo kita coding. Baik, di sini untuk Visual Studio Code-nya sudah saya jalankan dan untuk emulatornya juga sudah saya persiapkan. Kemudian kita akan membuat
project baru dengan cara tekan tombol Ctrl Shift P, kemudian berikan perintah Flutter ini ya, yang new project ini kita klik, kemudian pilih application, kemudian tentukan di mana folder untuk menyimpan project kita. Di sini saya akan simpan di sini ya. Select a folder to create the project in, kita klik yang ini. Kemudian untuk nama projectnya atau project name-nya kita kasih di sini contohnya pengenalan underscore widget, kemudian enter. Kita tunggu sejenak untuk dibuatkan ini projectnya ya, project dari Flutternya. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, di sini untuk projectnya sudah dibuatkan ya, sudah dibuatkan. Kemudian untuk file programnya sendiri itu ada di directory atau folder lib ini ya, di folder lib. Kemudian filenya itu adalah main.dart ini. Kita klik ganda kalau belum tampil ya. Karena ini sudah tampil, maka kalau sudah diklik ganda seperti ini, maka ya tampil seperti ini. Ya. Kemudian ini kita close dulu aja ya sementara, atau kita hilangkan dulu untuk yang di bawah ini dengan cara view. Kemudian untuk appearance-nya di bagian show panel ini kita uncheck supaya di sini akan hilang, sehingga nanti di sini untuk editornya jadi lebih luas. Kemudian di sini akan kita hapus dulu ya programnya ya, mulai dari method main ini sampai terakhir ya. Kita akan membuat program dari awal ya. Pertama-tama import dulu untuk package material.dart-nya, ini di sini sudah ya. Kemudian yang kedua kita akan membuat method main. Untuk membuat method main itu ada dua cara ya. Di sini cara yang pertama itu yang satu baris, itu caranya seperti ini. Void main seperti ini, kemudian dikasih tanda panah seperti ini, void main. Setelah itu kita panggil metode run app-nya, run app. Kemudian di sini argumennya itu berupa nama kelas yang akan dijalankan ya. Misalkan my app. Nah, seperti ini. Diakhiri dengan titik koma. Seperti ini ya. Kemudian cara yang kedua ya, cara yang kedua itu adalah seperti ini. Void main metodenya. Kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup seperti ini. Kemudian untuk metode run app-nya kita letakkan di antara kurung kurawal ini tadi ya, buka dan tutup. Run app ya, run app. Kemudian nama kelas yang akan dijalankan oleh run app, misalkan my app seperti ini. Kemudian diakhiri dengan titik koma seperti ini. Nah, di sini terlihat untuk my app-nya sendiri ini ya, kelasnya belum, masih ada garis bawahnya yang bergelombang ini warna merah ya, karena kita belum membuat kelasnya ya. Sekarang kita akan membuat kelasnya ya. Caranya adalah nanti untuk my app-nya ini akan dibuat sebagai turunan dari stateless widget ya. Untuk membuat kelas dengan turunan stateless widget ya, dari turunan stateless widget itu dengan cara seperti ini. Ada shortcutnya ya, yaitu dengan cara STLS. Nah, di sini ada Flutter stateless widget ya di sini ya. Ini bisa kita pilih atau kita enter ya. Kita pilih seperti ini, kita enter. Maka di sini sudah dibuatkan kerangka
dari kelas turunan stateless widget ya. Nanti di sini nama kelasnya, kemudian extends ini ya dia itu merupakan turunan dari stateless widget. Kemudian nanti di sini di dalamnya ini adalah program-programnya ya. Kita namakan di sini untuk kelasnya itu adalah my app seperti ini ya. My app extends ya, dia turunan dari stateless widget. Kemudian untuk yang const my app super ini untuk sementara kita abaikan dulu ya, kita abaikan dulu, nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Baik, setelah itu kita menuju ke metode build ini ya, dimana metode build ini nantinya bertujuan untuk membangun atau membuat bagian tampilan UI atau antarmukanya ya, yang bertanggung jawab untuk itu. Kemudian di sini untuk returnnya tidak return container karena kita akan menggunakan material app ya, material app. Maka di sini supaya nanti apa? Supaya nanti kita bisa menggunakan widget-widget yang ada di material app ya. Misalkan container, kemudian teks dan seterusnya. Ini kita ganti dengan material app. Nah, seperti ini. Setelah itu di dalam material app ini ya, di dalam material app ini kita kasih di sini propertinya itu adalah title ya, title-nya misalkan kita kasih di sini selamat ya, selamat datang di Flutter. Kemudian untuk home-nya, home ini adalah sebagai root ya, sebagai root. Nanti untuk halaman default pertama kali yang ditampilkan itu adalah yang mana gitu kan ya. Karena ini nanti kita hanya membuat satu page atau satu halaman tampilan, maka ya langsung bisa kita isi dengan widget scaffold ya. Ini seperti pada analoginya seperti pada halaman website ya. Apabila kita membuka halaman website dengan cara mengetikkan URL-nya, maka www.apa.com begitu ya. Kemudian yang tampil pertama kali itu kan adalah berandanya. Nah, ini seperti itu juga pada saat aplikasi itu dijalankan, maka pada saat berhasil dijalankan, maka halaman yang digunakan sebagai home atau ditampilkan pertama kali itu yang mana gitu kan ya. Seperti itu. Nah, karena kita nanti aplikasinya itu baru terdiri dari satu halaman, ya maka di sini bisa langsung kita isi untuk home-nya ini dengan menggunakan widget scaffold ya, scaffold. Maka di sini kita kasih widget scaffold ya. Kemudian yang di dalamnya ini nanti akan kita isi dengan ya tadi ya, scaffold itu kan untuk menyusun bentuk dasar dari UI ya, yang terdiri dari app bar, kemudian body, floating action button, bottom navigation bar dan lain-lain. Tapi nanti kita akan hanya mengisi dengan untuk latihan ya, hanya mengisi dengan app bar dan body ya. Untuk app bar-nya di sini ini kita isi dengan ya app bar, kemudian di dalamnya app bar ini kita isi dengan atribut atau property title. Kemudian untuk title-nya sendiri kita isi dengan widget text ya, widget text yang dimana di sini argumen dari widget text-nya itu adalah ya teks atau string yang akan ditampilkan ya di app bar. Misalkan di sini kita kasih tulisan atau teks
Selamat datang di Flutter. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ini kita ratakan dulu seperti ini ya. Kita ratakan ini sebagai home, kemudian app bar, kemudian di bawahnya ini kita sudah membuat app bar-nya ya, ini ya, sudah membuat app bar-nya. Kemudian diisi dengan title, di mana title-nya ini berupa widget teks ya isinya ya, yang menampilkan teks selamat datang di Flutter. Yang berikutnya di sini kita berikan body ya, kita buat untuk body-nya. Body-nya itu kita isi dengan yang pertama widget center ya, widget center. Di mana dengan widget center ini nanti akan mengakibatkan widget yang di dalam widget center itu akan diletakkan di tengah-tengah ya. Widget center ini hanya terdiri dari satu child ya, hanya terdiri dari satu child, di mana untuk atau anak ya, satu child atau anak, di mana untuk childnya itu atau anaknya itu kita isi dengan widget text ya, dengan widget text yang menampilkan teks atau tulisan hello world. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita di bagian page-nya atau halaman tampilannya itu hanya terdiri dari ini saja ya nanti ya. App bar yang menampilkan teks ini, selamat datang di Flutter, dengan untuk title-nya ya. Kemudian di bagian body-nya itu ya, hanya kita isi dengan widget center, di mana di dalam widget center ini untuk child atau anaknya itu kita isi dengan widget text yang menampilkan teks hello world ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ini ada bagian-bagian program ya, widget ini, kemudian yang ini juga di garis bawah ya, di garis bawah warna biru bergelombang ini. Ini cara membetulkannya itu sebenarnya mudah ya, tinggal kita letakkan di sini, kita sorot dengan kita sorot dengan ini ya, bukan kita sorot. Untuk mouse-nya kita letakkan di sini. Kemudian view problem. Ya, kita klik yang view problem ini. Problemnya apa? Problemnya di sini adalah prefer const with constant constructors. Maksudnya itu adalah ya lebih disarankan untuk menggunakan keyword const di depannya ini ya. Caranya yang membetulkan gimana? Ya karena kita akan memberikan keyword const ini untuk konstanta konstruktornya. Nah, ini caranya membetulkan. Ini kita escape dulu. Kemudian kita sorot lagi ya, kita letakkan di sini lagi kursor mouse-nya. Kemudian kita klik yang ini quick fix ya, quick fix. Nah, karena kita akan menambahkan tadi ya, menambahkan keyword atau modifier dari konstanta yang namanya const tadi, maka ya diklik yang ini ya, add const modifier. Ini kita klik ya. Kemudian yang ini juga, ini sebenarnya aturan baru dari Flutter ya. Ya nanti mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya ya, apa yang dimaksud dengan di sini kok harus dikasih const ya, seperti itu. Demikian juga untuk yang teks ini ya. Yang teks ini juga seperti itu. Ini di sini kesalahannya apa di sini? View problem ya. Kita sorot di sini atau mouse-nya kita letakkan di sini. Letakkan di sini ya untuk menunjuk mouse-nya. Kemudian view problem. Di sini sama ya, prefer const with constant constructor. Jadi dianjurkan lebih disarankan untuk menggunakan const ya, const ini yang sama. Kita escape, kemudian di sini kita letakkan di sini lagi kursornya, kita pilih yang quick fix ini ya, quick fix, kita tambahkan ini lagi, add const modifier. Demikian juga untuk yang center ini ya, yang center ini juga begitu. Kesalahannya rata-rata sama seperti itu. Quick fix, add const ya. Nah, di sini sudah tidak ada kesalahan lagi ya.
Sebenarnya tidak kita kasih cons itu juga tidak error ya, tidak error sebenarnya. Ya, tidak salahnya itu tidak salah fatal ya, tidak error, tidak sampai error gitu enggak. Cuma dengan aturan yang baru dari Flutter itu maka ya disarankan menggunakan cons ini. Ya, disarankan menggunakan konstan ya. Kemudian kita save ya, Ctrl S. Kemudian untuk menjalankan programnya kita tombol F5 di keyboard ya, F5. Kita tombol di sini. Kemudian kita tunggu sampai programnya ini dijalankan di emulator ya. Baik, di sini programnya berhasil dijalankan ya. Kalau kita lihat di sini untuk tampilan aplikasinya itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian app bar dan body seperti dalam program kita ini ya. Bagian app bar yang ini, kemudian untuk bagian body yang ini. Di mana di app barnya itu di sini ada title, kemudian di dalam title-nya itu kita isi dengan widget text ini ya, yang di mana widget text-nya ini berisikan teks selamat datang di Flutter. Ini seperti ini munculnya. Nah, kemudian untuk body-nya kita isi dengan widget center, di mana widget center ini punya satu child atau anak. Di dalamnya kita isi dengan widget text yang menampilkan teks hello world. Maka dia berada di tengah-tengah seperti ini. Seperti itu. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Di video berikutnya kita akan membahas tentang stateless widget pada Flutter. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.